perkenalkan nama saya Dilema Friski, mahasiswa Institut Pariwisata Trisakti, jurusan Pengelolaan Perhotelan D4. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa sih itu KIP kuliah. KIP atau Kartu Indonesia Pintar adalah bantuan berupa biaya tunai, pelunasan, akses, dan kesempatan belajar dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik dan mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin untuk membiayai pendidikan. Siapa sih yang nggak mau untuk kuliah? Bisa mengenyam bangku pendidikan kuliah adalah impian bagi semua mahasiswa, semua orang yang ada di dunia ini. Dengan itu, program KIP kuliah mewujudkan impian-impian dari semua orang untuk bisa mengenyam pendidikan lebih tinggi ke perguruan tinggi yang diimpikan selama ini. Lantas, apa aja sih syarat untuk menjadi penerima KIP kuliah? Yang pertama itu adalah lulusan SMA atau SMK atau setara yang lulus maksimal 2 tahun sebelum tahun berjalan 2022, 2023, sampai 2024. Yang kedua, lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru, SNBP, SNBT, dan mandiri di perguruan tinggi penyelenggara KIP kuliah, PTN, ataupun PTS pada program studi yang terakreditasi. Yang ketiga, memiliki potensi akademik baik tetapi memiliki keterbatasan ekonomi atau berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin dan dengan pertimbangan khusus yang didukung bukti dokumen yang sah. Apa aja sih syarat ekonomi sebagai KIP kuliah? Yang pertama itu adalah pemegang Kartu Indonesia Pintar atau KIP Pendidikan Menengah. Jadi untuk teman-teman yang sudah punya KIP di SMK atau SMA-nya bisa mendaftar program KIP kuliah dengan syarat ekonomi yang pertama, yaitu pemegang Kartu Indonesia Pintar Pendidikan Menengah. Tapi kalau buat teman-teman yang belum ada KIP di SMA atau SMK-nya, teman-teman bisa mendaftar syarat ekonomi yang kedua, yaitu terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS atau menerima program bantuan sosial seperti PKH atau BPNT. Jika teman-teman orang tuanya punya PKH atau BPNT dan sudah terdaftar di DTKS, teman-teman bisa ajuin program KIP kuliah dengan syarat ekonomi yang kedua. Tetapi, jika teman-teman tidak punya PKH dan BPNT serta belum terdaftar di DTKS, teman-teman nggak perlu khawatir, masih bisa daftar di syarat yang ketiga, yaitu masuk dalam kelompok masyarakat miskin atau rentan miskin maksimal pada desil 3. Nah, jadi teman-teman yang ada di desil 3 atau maksimal di desil 3, itu teman-teman bisa mendaftar program KIP kuliah di PTN atau PTS yang teman-teman impikan. Tapi jika tidak, teman-teman masih bisa dengan syarat yang keempat, yaitu mahasiswa dari panti sosial atau panti asuhan. Nah, kalau misalkan teman-teman nggak punya keempat syarat yang tadi aku sebutin, teman-teman masih bisa mendaftar KIP kuliah dengan syarat yaitu bukti pendapatan kotor atau gabungan dari orang tua tidak lebih dari 4 juta atau apabila dibagi dengan jumlah keluarganya itu tidak lebih dari 750.000 per anggota keluarga. Nah, yang kedua adalah bukti keluarga miskin dalam bentuk surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan langsung oleh RT, RW, dan kelurahan setempat. Nah, untuk apa aja sih yang dibiayai oleh KIP kuliah? Yang ditanggung, yang di cover oleh KIP kuliah itu adalah biaya pendidikan. Tapi teman-teman juga mendapatkan biaya hidup selama teman-teman menjadi mahasiswa KIP kuliah. Untuk biaya pendidikan itu adalah maksimal 12 juta untuk kesehatan dan maksimal 8 juta untuk non-kesehatan. Nah, untuk biaya hidup, teman-teman itu ada 5 daerah klaster. Jadi, untuk
teman-teman itu nggak bisa semua biaya hidupnya sama jumlahnya, tergantung dengan daerah-daerah klaster PTN atau PTS teman-teman daftar. Itu yang pertama, ada klaster yang pertama di klaster 800.000 biaya hidupnya. Klaster yang kedua ada di angka 950.000. Klaster ketiga ada di angka 1.100.000. Klaster keempat ada di angka 1.250.000, dan di klaster tertinggi di klaster 5 ada di angka 1.400.000 rupiah untuk biaya hidupnya. Lantas teman-teman udah daftar, terus teman-teman nanya apa aja sih yang harus saya ikuti sebagai penerima KIP kuliah. Teman-teman itu harus mengikuti kegiatan KIP kuliah dengan baik dan harus lulus tepat waktu dengan jangka waktu pemberian KIP kuliah. Itu maksimal untuk sarjana, teman-teman wajib selesai tepat waktu maksimal 8 semester. Diploma 4 sama 8 semester juga. Namun untuk diploma 3 itu teman-teman harus sudah selesai maksimal 6 semester saja. Dan diploma 2 teman-teman harus sudah selesai maksimal 4 semester. Saya adalah relawan KIP kuliah yang kuliah di Institut Pariwisata Sakti. Untuk teman-teman, pendaftaran KIP kuliah udah dibuka ya dari tanggal 12 Februari. Dan apabila teman-teman mau mendownload buku pedoman pendaftaran, bisa download di website KIP kuliah. Nah, pada saat teman-teman daftar akun KIP kuliah, ini ada yang teman-teman wajib isi, yaitu ada NIK, NISN, dan nomor pokok sekolah nasional. Nomor pokok sekolah nasional ini bisa teman-teman tanyakan ke sekolah SMA atau SMK teman-teman berasal gitu. Nah, nanti dikonfirmasi lewat Gmail. Ketika konfirmasi Gmail itu udah ada dari KIP kuliah tentang pendaftaran teman-teman, itu ada nomor pendaftaran sama kode KIP kuliah teman-teman. Nah, nomor pendaftaran kode itu tidak boleh hilang, tidak tahu keberadaannya di mana dari awal pendaftaran teman-teman KIP kuliah hingga nanti teman-teman disetujui menjadi mahasiswa KIP kuliah dan lulus menjadi mahasiswa KIP kuliah. Seperti itu. Jadi harus disimpan baik-baik nomor pendaftaran dan kode KIP kuliah teman-teman yang dikirimkan langsung oleh KIP kuliah atau Kemendikbud. Thank you.